YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif baru saja diumumkan daftar nama-nama bantuan sosial yang dilanjutkan, dicairkan di tahun 2023 mendatang. Tentunya saya ucapkan selamat kepada para penerima manfaat yang hingga saat ini masih memiliki ciri-ciri ini. Tentunya di tahun 2023 mendatang berpeluang besar untuk masih mendapatkan bantuan sosial. Nah, kira-kira bantuan sosial apa saja yang akan tetap dicairkan di tahun 2023 mendatang? Tentunya ini akan dimulai di awal tahun 2023 mendatang untuk proses penyalurannya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel, ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel PKH ini. Dan silakan share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya bahwasanya di tahun 2023 mendatang bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial ini akan masih terus diberikan oleh pemerintah tentunya kepada masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut ya. Nah, di PKH ini kita sudah merangkum ada beberapa bantuan sosial yang sudah resmi sejak beberapa tahun yang lalu. Bantuan tersebut terus dicairkan setiap tahunnya dan tidak terkecuali untuk tahun mendatang, tahun 2023, bantuan-bantuan tersebut juga akan masih tetap diberikan kepada para penerima manfaat yang dinyatakan layak tentunya untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Nah, tentunya bagi para warga masyarakat yang NIK-nya atau nomor NIK-nya ini sudah padan dengan Dukcapil dan namanya ini masih terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tentu saya ucapkan selamat karena di tahun 2023 mendatang berpeluang besar masih bisa mendapatkan bantuan sosialnya. Mas, kalau di tahun 2022 ini bantuannya tidak pernah cair, namun namanya masih tercatat di dalam DPKS. Apakah nanti di tahun 2023 mendatang akan kembali mendapatkan bantuan sosialnya? Tentu jawabannya peluangnya ada ya, asalkan masih ada kuota dari bantuan-bantuan tersebut. Nah, jadi sahabat itu, asalkan kuotanya masih ada, kemudian anggarannya pun masih ada, tentu berpeluang besar bagi masyarakat warga yang namanya terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DPKS dan NIK-nya sudah padan dengan Dukcapil ya. Nah, channel telah merangkum ada 5 bantuan sosial yang positif kembali dilanjutkan, dicairkan di tahun 2023 mendatang. Langsung saja bantuan pertama yaitu bantuan program keluarga harapan atau PKH, di mana bantuan PKH di tahun 2022 ini target penerimanya sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2023 mendatang kemungkinan besar kuotanya masih sama, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat. Namun, di tahun 2022 ini, di penghujung tahun ini, tepatnya di bulan Desember, proses verifikasi kelayakan BNPA ini masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, masih ada potensi bagi penerima bantuan PKH yang tidak layak mendapatkan, mungkin karena faktor meninggal, tidak ditemukan, sudah termasuk orang yang kaya atau sejahtera, ASN, TNI ataupun Polri, pegawai BUMN, BUMD, dan sebab-sebab lainnya, sehingga dia ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Sehingga kuota 10 juta keluarga penerima manfaat tersebut ada kosong ya, ada kekosongan. Jadi masih belum penuh 10 juta KPM. Oleh sebab itu nanti di tahun 2023 ada kemungkinan
warga yang namanya terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial berpotensi mengisi kekosongan dari kuota 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan PKH tersebut ya sahabat itu. Jadi untuk bantuan pertama ini positif ya, bantuan PKH ini dicairkan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk mekanismenya kita tunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah tetap menggunakan pihak PT Pos Indonesia atau kembali melalui kartu KKS ya. Kemudian bantuan kedua yang positif dicairkan kembali di tahun 2023 mendatang adalah bantuan BPNT atau program sembako, di mana target penerimanya sebanyak 18,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nominal bantuannya sebesar Rp200.000. Namun di tahun 2022 ini mekanisme penyalurannya bervariatif, ada yang melalui PT Pos Indonesia secara tunai per bulannya Rp200.000. Kemudian ada yang lewat kartu KKS atau bank penyalur Bank Himbara. Ini bantuannya dalam bentuk saldo e-wallet dan para KPM ini wajib membelanjakan ke agen ataupun ke e-warung bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang sudah masuk ke dalam kartu KKS-nya. Nah, untuk bantuan BPNT sendiri ini akan mulai dicairkan di awal tahun, yaitu di tahun 2023, tepatnya di bulan Januari. Karena bantuan BPNT sendiri berdasarkan juknisnya ini dicairkan per bulan ya. Namun kita juga menunggu lagi informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah nanti akan dicairkan per bulan atau per 3 bulan sekali ya. Kemudian bantuan ketiga yang positif masih dicairkan di tahun 2023 mendatang adalah bantuan PIP Dikdasmen Kemendikbud-Ristek, yaitu bantuan PIP yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Ristek. Nah, sahabat itu, jadi untuk bantuan PIP sendiri di Kemendikbud, ini alokasinya sebanyak 17,9 juta siswa penerima, mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat. Nah, di tahun 2022 ini proses penyalurannya dibagi menjadi 3 termin. Untuk termin yang terakhir ini dicairkan mulai dari bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, untuk saat ini sendiri bantuan PIP masih belum memenuhi kuota 17,9 juta penerima. Artinya di tahun 2022 ini di penghujung tahun, di tepatnya bulan Desember, masih ada kemungkinan proses pencairan bantuan PIP dari pemerintah tentunya ya. Untuk bantuan PIP sendiri ini untuk jenjang pendidikan SD, SMP menggunakan bank penyalur Bank BRI, kemudian SMA, SMK menggunakan bank penyalur yaitu Bank BNI. Untuk besaran bantuannya, untuk jenjang pendidikan SD sebesar Rp450.000, untuk jenjang pendidikan SMP sederajat Rp750.000, untuk jenjang pendidikan SMA, SMK sederajat Rp1 juta ya. Proses penyalurannya ini sesuai dengan turunnya SK, biasanya kalau di awal tahun itu sekitar di bulan Maret ya sahabat itu. Kemudian bantuan keempat yang masih tetap dicairkan di tahun 2023 mendatang adalah bantuan PIP untuk Kementerian Agama. Jadi ini untuk sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS, kemudian Madrasah Aliyah ya. Bantuan PIP untuk Kemenak ini dianggarkan untuk tahun 2022 ini adalah sebesar 2 juta siswa. Namun di tahun 2023 mendatang, apakah ada penambahan ataupun pengurangan kuota? Kita tunggu informasi lebih lanjutnya ya. Untuk besaran bantuannya masih sama, yaitu untuk jenjang pendidikan MI, yaitu Rp450.000, kemudian MTS Rp750.000, dan Madrasah Aliyah sebesar Rp1 juta ya sahabat itu. Kemudian bantuan terakhir atau bantuan kelima yang masih tetap dicairkan di tahun 2023 mendatang adalah bantuan Kartu Indonesia Sehat PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang gratis dibayari iurannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya sahabat itu. Untuk tahun 2022 sendiri kuota bantuan KIS PBI ini sebanyak 96,8 juta orang di seluruh Indonesia. Tentu bantuan KIS ini manfaatnya sangat luar biasa karena apabila si penerima ini menderita yang mengharuskan operasi yang apabila tanpa menggunakan KIS PBI ini
biayanya sangat banyak, mungkin puluhan bahkan ratusan juta. Namun ketika si penerima ini mendapatkan bantuan KIS BPI, maka operasinya ditanggung oleh pemerintah alias gratis ya sahabat itu. Dan untuk bantuan KIS BPI ini bagi penerimanya wajib digunakan untuk memeriksakan kesehatannya di layanan fasilitas kesehatan, entah di puskesmas ataupun di rumah sakit dan lain sebagainya, supaya bantuan KIS BPI tersebut tidak nonaktif ya. Karena apabila nonaktif ini untuk mengaktifkannya juga sulit. Kemudian apabila yang bersangkutan juga menerima bantuan PKH ataupun BPNT, maka juga akan mempengaruhi kepesertaan bantuan PKH dan juga BPNT-nya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa.